Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan Metamorfosa Diri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari Al-Quran dalam episode kelima tentang belajar Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah yang paling terkenal, yaitu surah Al-Fatihah. Dan kita akan membahas potongan ayat dari Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, fokus pembelajaran kita adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu sendiri adalah sebuah fi'il amar yang berarti tunjukkanlah. Dia berasal dari kata hada, yaitu sebuah fi'il madhi, yang kalau dia adalah fi'il madhi artinya adalah telah menunjukkan. Yahdi adalah fi'il mudhari yang artinya adalah sedang menunjukkan. Jadi kata ihdi, teman-teman sekalian, adalah fi'il amar yang artinya adalah sebuah bentuk kata kerja perintah yang artinya adalah tunjukkanlah. Dia berasal dari kata hada, yaitu artinya telah menunjukkan. Yahdi, sedang menunjukkan, dan berakhir pada ihdi, yaitu tunjukkanlah. Nah, itu sendiri yang tersambung dengan kata ihdi artinya adalah kami. Jadi ihdina artinya adalah tunjukkanlah kami. Tapi kalau kita ingin menggunakan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kita bisa mengatakan bahwa ihdina artinya adalah tunjukkanlah kepada kami. Apa yang ingin ditunjukkan atau apa yang si pembicara ingin agar dia ditunjukkan adalah Shiratal mustaqim. Apa itu Shiratal mustaqim? Saya yakin teman-teman sekalian sudah pernah mendengar apa itu Shiratal mustaqim. Dan sepertinya teman-teman memiliki pemahaman bahwa Shiratal mustaqim itu adalah seperti ini, yaitu sebuah jembatan antara surga dan neraka, di mana jembatan itu digambarkan sangat tajam dan sangat tipis, dan seperti sebuah rambut yang dibelah 7. Ini juga yang saya pernah dapatkan atau pahami sewaktu kecil, bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah sebuah jembatan yang sangat tipis dan sangat tajam, di mana itu harus dilalui oleh semua orang di dunia ini dari awal sampai akhir manusia. Dan barang siapa yang bisa mencapai ujung dari jembatan ini, maka dia akan mendapatkan surga. Ini pemahaman yang saya dapatkan pada saat kecil, yang mana diajar oleh orang-orang di sekitar saya. Dan barang siapa yang tidak mampu menyeberangi jembatan yang sangat tipis dan sangat tajam ini, maka dia akan jatuh ke dalam api neraka. Itulah gambaran pengetahuan yang saya dapatkan dari orang-orang terdekat atau orang-orang di sekitar saya. Dan saya yakin teman-teman sekalian juga pernah mendapatkan pemahaman seperti itu atau ilmu atau pengetahuan tentang Shiratal Mustaqim seperti yang saya dapatkan. Baik teman-teman sekalian, saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu sebenarnya Shiratal Mustaqim. Dalam Al-Quran ada kalimat yang berbunyi Hadza siratum mustaqim. Hadza siratum mustaqim artinya adalah inilah siratal mustaqim. Jadi ayat ini adalah sebuah potongan ayat dari Al-Quran, dan ketika kita melihat ada kata hadza, berarti ada sebelumnya yang disinggung atau ada sebelumnya yang dimaksud. Kata hadza di sini bisa menjadi jelas kalau kita melihat ayat sebelumnya atau potongan kata sebelum kata hadza ini. Ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya dari kata hadza ini adalah
Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza siratul mustaqim. Inilah siratal mustaqim. Apa artinya? Sesungguhnya, inna itu artinya sesungguhnya. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, rabbi, rabbi artinya adalah Tuhanku. Rabbun itu artinya Tuhan, dan ada ya mati di situ, berarti rabbi artinya adalah Tuhanku atau Tuhan saya. Innallaha rabbi, sesungguhnya Allah Tuhanku, wa dan rabbukum, Tuhan kalian. Kum itu kalian, Rabbu itu adalah Tuhan, dan kum itu artinya kalian. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka sembahlah dia. Dalam terjemahan bebas dituliskan artinya adalah maka sembahlah dia. Tapi di sini saya lebih memilih untuk menuliskan maka hambakanlah diri kalian kepadanya. Inilah siratal mustaqim. Jadi pada kesimpulannya, siratal mustaqim itu adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi bahwa siratal mustaqim itu adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesimpulannya bahwa kalau kita ingin mendapatkan siratal mustaqim atau berada pada jalan yang mustaqim, maka yang harus kita lakukan itu sederhana saja, yaitu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya seorang hamba kepada tuannya atau kepada majikannya, bahwa apapun yang diperintahkan oleh majikan, maka seorang hamba harus melakukannya. Entah itu kemudian disuruh untuk mencuci piring, atau disuruh untuk kemudian mencari kayu bakar, atau kemudian disuruh untuk membawa beban yang sangat berat, maka seorang hamba tidak boleh menolak suruhan dari majikannya. Nah, begitu pula kita sebagai manusia, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba Allah. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.